Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan kitab Tahfudz Al-Falasifah, masih bagian awal tentang fi ibtali biqidamil alam ya, atau penolakan Imam Al-Ghazali terhadap qadimnya alam, atau terhadap bahwa alam ini eternal atau kekal lah ya, atau abadi, atau sudah ada sejak dulu kemudian dan tidak akan berujung. Kita baca dulu satu alinea ya. Ini adalah pernyataan filsuf pada saat itu ya, pada zaman itu, atau filsuf-filsuf yang oleh Imam Al-Ghazali nanti dibahas di bagian-bagian selanjutnya. Kalau yang dua kan sudah disebutkan ya, Ibnu Sina dengan Al-Farabi. Bismillahirrahmanirrahim. Faizan qad tahaqqaqa bil qaulil mutlaqi anna sudurul hadisu minal qadimi min ghairi taghayyuri amrin minal qadimi fi qudratin aw alatin aw waqatin aw gharadin aw tabain muhalun ya. Wa taqdiru taghayyuru halun muhalun di annal kalama fi zalika taghayyurul hadisu kal kalami fi ghairihi wal kullu muhalun wa mahman kanal alamu mawjudan wastahala hudusuhu sabatun qadamahu la muhalatun. Oke, kita terjemahkan. Faizan qad tahaqqaqa, dan sudah dirinci ya, dan sudah dirinci atau dieksposisikan ya, bil qaulil mutlaqi, dengan ucapan yang jelas atau yang mutlak, anna sesungguhnya sudur bukti ya, bukti atau kejelasan ya, sudur itu makanya kan sodron itu kan dada. Kalau misalkan sodroh itu apa ini teh kesadaran ya. Anna sudur hadisu sesungguhnya bukti tentang hudusnya alam, minal qadimi dari yang kekal atau dari yang sebelumnya ada, min ghairi taghayyurin tidak adanya perubahan, amrin masalah atau hal itu, minal qadimi dari yang qadim, fi qudratin dalam kekuasaannya, au alatin atau alat atau instrumennya, au waktin atau waktunya, au gardin atau tujuannya, au tabiin atau esensi ya, esensinya, muhalun itu sangat mustahil. Nah, jadi ini adalah ucapan para filsuf yang mengatakan ketika alam itu terjadi di saat belakangan ya, di saat belakangan dari yang kekal atau dari yang qadim, atau dalam hal ini mungkin diciptakan ya oleh yang qadim atau Allah, kata para filsuf itu sangat mustahil tidak terjadi perubahan ya, terhadap yang qadim itu, baik di dalam kekuasaannya, instrumennya, waktunya, kemudian tujuannya, juga esensi di dalam penciptaan alam itu. Jadi para filsuf itu memang kekeh kepada pendapatnya, jika saja alam ini diciptakan belakangan, tidak eternal ya, tidak sebelum-sebelumnya, maka kata para filsuf meskipun sudah dibantah ya oleh ulama-ulama yang tidak seideologi atau yang tidak sepemahaman, tetap para filsuf berpegang bahwa kalau misalkan si alam dunia ini diciptakan belakangan,
tidak ada sejak dulunya, itu sangat mustahil tidak terjadi perubahan ya terhadap yang kodim. Ya meskipun itu perubahannya sangat kecil, seperti misalnya tentang instrumen, kemudian tentang waktu kan, tentu saja ada perubahan waktu kan. Beda dengan diciptakan sejak dulu dengan diciptakan misalkan belakangan atau 13,5 miliar tahun yang lalu. Itu mustahil tidak akan terjadi perubahan terhadap waktu, kemudian tujuan juga, kemudian dengan esensi yang ada di semesta ini. Kata para filsuf itu sesuatu yang mustahil kalau alam ini diciptakan belakangan, kemudian tidak ada perubahan terhadap yang kodim. Memang ini sangat logis ya, tetapi kata Imam Al-Ghazali nanti di alinea selanjutnya itu dikatakan sebagai fahaza akhbalu adillatuhum, bahwa ini adalah bentuk kelicikan retorika ataupun argumentasi para filsuf ya. Kata Imam Al-Ghazali itu disebut akhbal ya. Akhbalu itu lebih tepatnya sebagai licik ya, atau namanya banyak intriknya, begitulah, banyak intrik pikiran atau argumentasi atau eh, apa yang dikemukakan oleh filsuf-filsuf itu ya. Jadi inilah bentuk argumentasi yang licik yang dikemukakan oleh para filsuf, atau inilah bentuk kelicikan retorika para filsuf itu yang mengatakan bahwa kalau alam ini diciptakan belakangan, maka alam ini yang kodim itu ya tetap akan mengalami perubahan minimal dalam waktu ya. Ya memang logik ya, memang logik karena mungkin berbeda menciptakan alam di masa lampau ya dengan 13,5 miliar tahun yang lalu kan dalam hal waktu saja. Tapi kata Imam Al-Ghazali, pandangan seperti ini adalah pahaza akhbalu adilatuhum. Ini adalah bentuk kelicikan, retorika atau pemikiran atau argumentasi para filsuf. Meskipun tidak sejaman ya dengan Imam Al-Ghazali. Kita lanjut, jadi tadi kata para filsuf, ucapan ataupun pandangan yang menyebutkan bahwa alam semesta ini diciptakan belakangan, kemudian kita memiliki pandangan bahwa itu tidak akan mengubah apapun terhadap yang kodim itu kan yang memiliki sifat kidam Allah, itu mustahil, karena minimal dalam waktu pun itu ada perubahan, kata para filsuf. Wata kediru tagoyaru halun muhalun. Nah sama halnya ketika kita menyebutkan bahwa tidak adanya perubahan di dalam satu hal itu sangat mustahil. Itu kata para filsuf ya. Artinya bahwa segala sesuatu itu memang berubah. Apalagi kalau kita merujuk kepada filsuf Yunani kuno yaitu Herakleitos kan. Kata Herakleitos itu kan pantarai kaiudin menes, segala sesuatu yang ada di semesta ini setiap detik bahkan setiap hitungan sekian detik adalah sifatnya ini tagoyur ya, berubah, selalu mengalami perubahan. Makanya para filsuf mengatakan sangat mustahil ya, kata para filsuf itu dalam hitungan detik atau apalagi ini hitungannya dalam sekian miliar tahun itu tidak ada perubahan. Tapi yang dikemukakan oleh para filsuf ini bukan perubahan terhadap zat alam ini yang ada di alam ini, tetapi terhadap yang kodim. Imam Al-Ghazali ya tentu saja karena sebagai ulama bahkan menjelang akhir hayatnya itu kan membuat satu kitab monumental seperti halnya Ihya Ulumuddin, kemudian Miskatul Anwar ya. Kata beliau itu, kalau tidak salah ya, kata beliau itu bahwa pandangan-pandangan filsuf seperti ini ya, tidak bisa kita abaikan karena apa? Menyangkut akidah, satu itu akidah Asy'ariyah ya. Yang kedua memang secara logik juga, secara logika kata Imam Al-Ghazali ini nih bahwa hasola wujuduhu li'annahu sara muridan liwujudihi ba'da alam yakun muridan fayakunu qad halasatul iradah. Artinya bahwa munculnya
bukti alam semesta ini itu baik kudus ataupun kodim itu bukan disebabkan, sudah saya katakan berulang-ulang, ketidakmampuan ya, atau di sini pikudotin ya, bukan tidak mampu atau hilangnya kekuasaan ya, kemudian atau bahwa Allah itu selalu mengalami perubahan anu asalna teu membuat menjadi bisa, masalah kemampuan ini ya. Kemudian bukan juga dengan hal yang mustahil bahwa Allah menciptakan sesuatu yang kudus. Ini adalah ada kaitannya dengan ini apa tadi, irodah ya, atau kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki ya jadi ya, kalau tidak menghendaki ya tidak. Karena dalam pandangan kita Allah itu kan memiliki sifat irodah ya, menghendaki atau memiliki kehendak. Kalau Allah misalnya menghendaki alam ini ada ya ada, karena itu kan ada dalam ranah keyakinan ya. Meskipun sebetulnya penciptaan alam semesta ini ya memang mesti dijelaskan. Yang bisa menjelaskan itu adalah saintis atau eh, kalau kata Allah kan tafakkur fil ketika kita mentafakuri ciptaan-ciptaannya. Kalau kitanya kedua ya tidak mau mentafakuri ciptaannya, nggak akan sampai kepada tadi tehnya bahwa apa, bahwa untuk mengenal Allah itu salah satunya dengan menafakuri ciptaannya. Makanya kita jangan kedua belajar fisika, kimia kan. Dan ini adalah si kimia, si fisika, si biologi ya, itu teh instrumen untuk mengelola atau apa melakukan penelitian. Tafakur teh penelitian lah ya, tafakur bihokilah ya, itu teh adalah instrumen ilmu-ilmu itu untuk apa tadi teh, untuk mentafakuri ya, untuk melakukan penelitian terhadap kholqilah, setiap ciptaan atau makhluk ya. Tapi kan kita kadang-kadang keduanya begitu ya. Jadi sekali lagi kata para filsuf, mustahil terjadinya alam yang hudus ini tanpa adanya perubahan terhadap yang kodim ya, baik itu dalam kekuasaan, instrumen atau alat atau waktu atau tujuan atau esensinya. Muhalun itu sangat mustahil. Jadi mereka tetap mengatakan kalau alam ini hudus, kalau alam ini tidak ada sejak dulu, maka akan ada kemungkinan perubahan terhadap yang kodim. Kemudian dilanjut bahwa tidak mungkin juga segala sesuatu di dunia ini tidak ada perubahan. Nah, itu sangat mustahil. Di annal kalama, sesungguhnya ucapan ini, pizalika tentang ini ya, at-tagoyyaru tentang perubahan ini, al-hadisi yang hadis atau yang hudus ya, kal-kalami seperti halnya ucapan, fi goirihi dengan tentang hal lain, wal kullu dan segala sesuatu yang dikemukakan itu, muhalun mustahil. Nah jadi maksudnya begini, bahwa ucapan-ucapan yang dikemukakan oleh para filsuf ini, pernyataan Imam Al-Ghazali tentang perubahan yang hudus, kemudian tentang perubahan yang kodim juga ya, ketika ada yang hudus itu teh sama dengan mengucapkan hal yang lain. Jadi begini, ucapan yang ini mah A tentang A beginilah ya, yang ini tentang B. Maka kata Imam Al-Ghazali, pernyataan seperti itu li'annal kalama fi zalika tagoyyaru al-hadisu kal kalami fi ghairihi wal kullu muhalun, bahwa perkataan antara yang satu dengan yang lain itu adalah sesuatu yang berbeda. Bahasa Sunda nama jangan disakompet daunkeun, karena mengatakan hal yang satu dengan hal yang lain itu kalau di dalam ilmu itu teh tidak konsisten ya, makanya dikatakan sangat mustahil. Sama halnya dengan beginilah, alam ini diciptakan hudus ya, alam ini diciptakan belakangan, tidak berarti bahwa akan mengubah
ya, mengubah yang kodim. Alam diciptakan belakangan tidak berarti akan mengubah yang kodim, karena itu sudah beda bahasan kan. Karena bahasan di sini bukan membahas siapa yang menciptakan atau bagaimana yang menciptakannya, tetapi yang dibahas ini adalah tentang apakah alam ini diciptakan kodim atau alam ini diciptakan hudus. Ada iya perdebatan filsuf memang begini. Kalau pusing, saya juga pusing ya. Jadi ya bagus itu. Berarti memang kita mengkajinya. Jadi sekali lagi ya, Imam Al-Ghazali ini menghendaki kalau kita itu ya membahas satu hal memang mesti sesuai, atau bukan sesuai, mesti si yang dibahas itu adalah bahasan yang sedang dibahas begitu. Ketika kita membahas tentang kidam kodimnya alam dengan hudusnya alam, kita jangan membahas hal lain. Misalkan tiba-tiba kita itu melemparkan gagasan bukan tentang topik yang sedang dibahas, tetapi nambah sasunana teh, tetapi memparkeun atau melemparkan masalah itu ke topik yang lain, atau oot cenah ya, out of topic non. Jangan sampai OT ya. Ini sudah ada sejak dulu ya. Ternyata OOT itu sejak dulu itu sudah ada. Ketika kita sedang membahas masalah A, tiba-tiba dialihkan bahasan itu ke alasan lain yang menyoal masalah Z. Sehingga misalkan Imam Al-Ghazali itu membantah tentang alam ini kodim, tetapi alam ini hudus. Sudah kata Imam Al-Ghazali bahasan batasi, makanya Imam Al-Ghazali di awal sudah mengatakan batasi saja. Palanak tasir ya, bahasa itu dibatasi atau disederhanakan, batasi saja bahasanya itu tentang hudusnya alam dan kodimnya alam, jangan sampai menyinggung kepada hal yang mengadakannya itu. Nah, makanya Imam Al-Ghazali tungtungna membantah itu dengan tadi teh dengan ini apa Faiza hadasa ba'da zalika lam yakhlu imma antajadada, bukan ini mana, nah ini nih, makanya Imam Al-Ghazali di bagian awal pun sudah mendebat ya, sudah membantah pandangan filsuf yang tiba-tiba melontarkan gagasan itu ke hal yang lain dengan bahasa ini. Fa inna zalika yuaddi ila ayyan qalibal qadimu minal azzi ilal qudrati. Itu teh tidak akan tidak akan mengubah yang qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, minal azzi dari ketidakmampuan atau lemah di dalam menciptakan alam, ilal qudrati menjadi maha kuasa. Nah, kemudian dibalikan lagi oleh para filsuf, katanya sangat mustahil ketika menciptakan yang hudus itu ada siapa si pembuat atau meroji si penentu atau asoniu ya pencipta itu yang kodim tidak mengalami perubahan. Nah, kata Imam Al-Ghazali ini adalah li'annal kalama bizalika tagoyuru al-hadisu kal kalami bigoyrihi wal kullu muhalun, bahwa pandangan-pandangan seperti ini adalah upaya yang dilakukan oleh filsuf untuk memindahkan topik atau jadi OOT ya, out of topic, kata Imam Al-Ghazali itu sangat mustahil atau sangat tidak mungkin begitu. Nah, jadi teman-teman ya, bahwa emang di zaman dulu, sejak zaman Yunani kuno, bahkan sejak era Pusikoi ya, para filsuf alam, sudah banyak para filsuf yang mencoba mengkaji bagaimana proses terjadinya kemunculan alam semesta ini. Ini suatu kemajuan kalau saat itu ya. Kenapa dibilang suatu kemajuan? Ketika sebelumnya dunia bahkan di Yunani kuno itu diisi oleh pandangan-pandangan mitologis ya. Kalau di dalam pandangan mitologis kan tidak memperdebatkan alam itu adanya belakangan atau adanya itu sejak dulu ya, sejak awal. Dalam dunia mitologi yang dibahas tentang penciptaan itu adalah bahwa
eksistensi alam ini berasal dari pernikahan Dewa Anu dengan Dewa Anu, kemudian punya anak Anu, kemudian si dewa ini meminta supaya atau siapa si calon istri dewa ini meminta dibuatkan bumi misalkan. Makanya buku-buku tentang mitologi itu kan sok dikatakan sebagai epos ya, epos. Sejak dulu sebelum munculnya filsuf Sikoi abad kelima sebelum Masehi, dunia ini memang diisi oleh pandangan-pandangan mitologis. Seperti tadi penciptaan alam ini, bahkan apa yang namanya bencana alam pun ya seperti misalnya badai itu karena disebabkan oleh Poseidon sedang ngamuk sebenarnya. Kemudian Guludug itu tongkatnya Zeus kan. Nah begitu ya kalau dalam mitologis. Kemudian pada abad kelima sebelum Masehi mulai muncullah manusia-manusia atau filsuf yang menggagas bahwa pandangan-pandangan mitologis ini tidak ilmiah kan. Mulai muncul ada Thales, kemudian saya tulis di situ ada Anaximander yang mengatakan bahwa alam semesta ini bermula dari sesuatu yang unlimited atau tak terbatas atau tak terdefinisi yang disebut dengan to apeiron ya. Itu kan Anaximander ya. Meskipun begitu ya, Anaximander itu sudah mengemukakan pandangan tentang kekalnya alam. Katanya kata Anaximander bahwa alam ini akan abadi katanya atau eternal ya. Itu sudah baik sebetulnya karena apa? Sudah mulai mengikis pandangan-pandangan mitologis ya saat itu. Nah, kemudian selain Anaximander kan ada juga siapa itu Zeno ya. Kemudian ada juga filsuf-filsuf lain lah yang memang lebih fokus kepada mengkaji bagaimana kemunculan alam semesta ini. Artinya bahwa kemunculan alam semesta ini kalau di dalam pandangan para filsuf memang bermula bukan dari hal mitologis ya. Nah, kemudian sampai si keilmuan ataupun gagasan-gagasan para filsuf itu diadopsi oleh para sarjana muslim. Ya, meskipun tidak semuanya diadopsi, tetapi dijadikan suatu landasan untuk melakukan penelitian, kemudian mereka kombinasikan juga dengan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran tentu saja, karena banyak dalil yang mengajak kita untuk memikirkan ciptaan ini. Muncullah kitab-kitab mulai dari astronomi, ya, kemudian itu teh handasiyatun ya astronomi, kemudian mantikiyatun ya mantik, logika, hingga matematis. Nah, tetapi ya di dalam hal ini muncul Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh filsuf saat itu ya sejak abad kelima sebelum Masehi sampai abad pertengahan itu banyak yang dipandang oleh Imam Al-Ghazali sebagai sesuatu yang rancu. Yang munculnya kerancuan ini atau tahafut atau inkoherensi ini disebabkan kata Imam Al-Ghazali oleh terlalu banyaknya bahasan-bahasan yang out of the topic ya. Jadi keluar tina topik. Makanya Imam Al-Ghazali panak tasir batasi saja pembahasan ini pada yang dibahas yaitu qadimnya alam atau hudusnya alam. Sampai saat ini memang menjadi perdebatan ya, kan ada yang mengatakan alam ini kekal ya. Pandangan ini kan yang telah mengilhami teori atau hukum kekekalan energi kan. Itu kan pandangan ini ya, pandangan tentang hukum kekekalan energi itu salah satunya dilandasi oleh tadi teh pandangan para filsuf yang menyebutkan bahwa alam dunia ini, semesta ini eternal kan. Tentu saja oleh Imam Al-Ghazali dibantah bukan apa-apa ya, karena di dalam keyakinan kita, pertama alam dunia ini memang ada awalnya, ada yang menciptakan, diciptakan itu bukan oleh apa-apa, tapi oleh atas kehendak Allah. Kalau Allah hoyongan ya namanya ge maha kuasanya. Kalau yang maha kuasa mah ya kumaha we,
dia ingin menciptakan alam ya ciptakan, kalau tidak ingin ya tidak, kan begitu. Ini kan kekuasaan. Sama halnya dengan filsuf seperti siapa Demokritos yang mengatakan bahwa alam ini disusun oleh atom. Bagaimana atom ini menyusun alam semesta menjadi seperti kompleks saat ini. Berarti kan itu memandang bahwa si atom itu memiliki kehendak bebas untuk menjadi apapun. Nah, ketika kita penganut keyakinan mengatakan bahwa alam ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kenapa misalnya kita tidak bolehkan kan? Nah, saintis juga mestinya jujur dan adil ya. Arti adil itu ketika mereka mengatakan bahwa alam ini begini diciptakan, bukan diciptakan tapi disusun oleh susunan atom-atom yang seolah-olah si atom itu memiliki kehendak bebas untuk menjadi apapun. Nah, kemudian kita mengatakan bahwa alam ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, yang maha memiliki kehendak bebas ya. Kita malah dianggap tradisional ya, kan itu tidak fair. Itu menyalahi salah satu hukum sikap ilmiah ya, bukan hukum, menyalahi sikap ilmiah. Sikap ilmiah itu tidak boleh tidak fair ya, begitu kalau kita misalkan saintis ya, kecuali kalau bukan saintis ya. Nah, satu itu yang mesti kita ingat, bahwa di samping ilmu pengetahuan di dalam keyakinan kita itu, kita juga memang mesti membekali diri kita dengan pengetahuan ke dalam, atau kalau dalam bahasa tasawuf itu esoteris ya. Kita itu tidak hanya melihat alam ya, mengamati alam, bukan hanya mengamati alam yang sifatnya eksoteris ya, tetapi kita juga mesti mengimbanginya ke dalam atau esoteris. Nah, kalau dalam tradisi Sunda kan yang eksoteris itu adalah hubungan manusia dengan jagat gede ya, jagat alit dengan jagat gede. Untuk mengenal dirinya, manusia itu menembus ke bawah, ke dalam kolbu, ke dalam batin. Begitu ya kalau di dalam keyakinan kita. Ya, saya tidak akan menyinggung keyakinan orang lain ataupun keyakinan para saintis, ya silakan saja. Namun ketika kita tidak menyinggung, ya jangan disinggung kan. Ulah licik kan ya. Sama halnya dengan kelompok ateis itu kan saya pandang licik ya. Liciknya kumaha, mengatakan Tuhan tidak ada tetapi mengadakan penelitian tentang alam untuk membuktikan ketidakadaan Tuhan. Kan itu aneh. Kayaknya si A itu tidak meyakini Tuhan itu tidak ada, kan nggak usah diteliti, kan tidak ada kan ya. Tapi ini mah melakukan penelitian ya, mengkaji alam semesta ini, meneliti alam semesta untuk membuktikan Tuhan tidak ada, kan tidak bagus itu tanya. Atau nanaonan kan, ketika misalkan si A itu sudah tidak meyakini adanya Tuhan, ya udah jangan diyakini, jangan diteliti. Penelitian yang dilakukan itu, apalagi kalau kita saintis misalkan nyetok untuk penelitian saja, dan dampaknya bisa dirasakan, dimanfaatkan oleh orang lain, kan cukup begitu. Jadi jangan dijadikan senjata untuk menyerang ya dan membunuh keyakinan orang lain gitu. Jadi jangan licik lah dalam keilmuan maya, karena ilmu itu dibangun oleh salah satunya sidik ya. Sidik itu bahwa pembenaran ataupun kebenaran dalam suatu ilmu itu mesti sidik, mesti jujur ya, jangan licik. Tiga halnya tadi saya sebutkan contoh lah, itu contoh kecil ketika kita misalkan si ateis itu mengatakan Tuhan ada, kemudian melakukan penelitian untuk membuktikan Tuhan tidak ada, ya buat apa kan? Beda dengan kita ya, yang meyakini Tuhan ada, kita mesti nangan bukti ya. Kalau kita itu mesti menyajikan bukti. Tapi kan oleh Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama muslim, supaya kita itu tidak jatuh ke dalam polemik yang berkepanjangan, kalau polemik ini terjadi di kelompok du'afaul ukul ya, atau kalau kata Imam Al-Ghazali, manusia yang lemah akalnya,
Ya perdebatan itu mau tungtungna nya itu we nya udah dibatasi saja, ini bukti adanya Allah itu ada ciptaannya, kan cukup sampai di situ juga ya. Itu dalam keyakinan. Masalah misalkan ayeuna untuk membuktikan adanya, maaf ya, misalnya Maya ingin menanyakan zat Tuhan ataupun zatnya, ya kita mesti ada syarat-syaratnya kan, banyak syaratnya ya, teu sagawaya tuh nya. Artinya tidak sembarangan ya kita ingin melakukan komunikasi dengan yang maha kuasa itu kan, mesti pertama kita ge kudu non bahasa Sunda nate nalipak maneh ya. Yang kedua, bukankah setiap waktu, setiap detik kita itu membangun komunikasi ya. Kalau kitanya tadi teh sadar ya atau eling kan, kalau di dalam Sunda mah kudu eling cenah. Sekali lagi, jadi saya membaca kitab tahafut ini untuk menjelaskan kepada teman-teman ya, bahwa di dunia Islam itu ada semacam dialektika panjang, dan ini kalau kita kaji dialektika ini, selain menambah wawasan, bagi saya ini pribadi itu akan menambah juga kekuatan nalar kita di dalam membangun argumentasi yang kokoh di dalam meyakini agama kita. Begitu keyakinan kita kepada Allah pun mesti dibangun oleh argumentasi yang kokoh. Ulah, nanti kalau kita tidak memiliki argumentasi yang kokoh, selain lemah iman ya, maaf ya, saya menggunakan bahasa ini, selain lemah iman, lemah nalar juga, kita teh akan mudah kepanas-panasan ya, non deh, akan panasan lah, akan mudah mudah panasnya, disinggung sedikit ya, ya kita mah jangan, kalau disinggung sedikit ya karena kita sudah yakin, hakul yakin ya cuek we kan, mestinya begitu. Makanya mesti dibangun oleh argumentasi yang kokoh ya, keimanan kita itu jangan mudah naonnya disulut, jangan mudah disulut, kemudian malah ketika kita debat malah kalah kitanya. Masa mohon maaf ya, masa kita kalah debat oleh ateis misalnya kan. Masa kita kalah, kalau kata Imam Al-Ghazali, kalah debat atau ada di sini istilahnya diketawain kita itu oleh kelompok mulhid ya, mulhidun, kelompok ateis. Jadi kelompok ateis itu akan tertawa. Saya ingatkan ini, bagus pernyataan Imam Al-Ghazali. Kelompok ateis atau mulhidun itu akan ketawa, senyum ya, ketika kita yang mengaku beragama debat, kemudian malah mengajukan argumentasi yang konyol. Saya ambil contoh argumentasi yang konyol itu. Udah jelas ya kata para peneliti itu, bumi itu bulat. Bumi itu bulat ya. Termasuk kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Tahafut Al-Falasifa ini, bumi bulat bagaikan bola ya. Kalau kata Imam Al-Ghazali, al-ardu kuratun, bahwa bumi itu bulat. Nah kemudian kita mengemukakan pandangan lain bahwa bumi itu gepeng. Eta teh kata Imam Al-Ghazali akan diketawain oleh kelompok mulhidun, diketawain oleh kelompok ateis. Masa kita hanya diketawain oleh kelompok ateis hanya karena mengatakan bahwa bumi itu gepeng, kan aneh ya. Jadi Imam Al-Ghazali itu tidak menghendaki umat Islam seperti itu ya. Umat Islam teh saat ini mungkin ya begini ya, ada yang saya nggak tahu itu ulama atau bukan, yang menyebutkan dia bisa ngomong dengan binatang, dengan dengan malaikat juga ya. Walau alam ya, tapi sepengetahuan saya ya, eh, jangan terlalu melangit ketika kita mengatakan bahwa saya misalkan atau Anda bisa ngomong dengan binatang atau memahami bahasa binatang. Jangan dulu bahasa binatang lah, atau bahasa semut, bahasa gajah, bahasa pepatong misalkan ya. Kita ngomong bahasa lain saja lah, bahasa selain Sunda, selain bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Jepang. Bisa tidak? Kan gitu ya. Masa komunikasi jeung semut bisa, komunikasi jeung sesama manusia tidak bisa?
Atau kalau misalnya jangan Jepang lah, terlalu jauh, bahasa Jawa misalkan kita, atau menggunakan bahasa Batak ya, atau bahasa bahasa apa, eh, suku-suku lain ya, bisa tidak gitu kan, kan aneh ya. Ngawangkong jeung sato bisa, dari ngawangkong jeung jelema kudu make Google Translate ya, atau kudu make penerjemah. Ya kalau misalkan saya misalkan memiliki keistimewaan misalnya teh ya maya siga semacam karomah lah, saya bisa mengatakan atau melakukan komunikasi dengan satwa, dengan binatang, dengan gajah misalkan ngawangkong, logika sederhananya kita pasti akan bisa melakukan komunikasi dengan makhluk apapun, termasuk dengan manusia yang beda suku atau ras dengan kita. Saya Sunda misalkan, ketika saya memiliki keistimewaan ya, keistimewaan seperti halnya kita bisa memahami bahasa semut atau memahami bahasa siluman lah ya, saya tidak akan mengalami semacam kesulitan ketika membangun komunikasi dengan orang Papua, karena apa yang dikatakan oleh orang Papua itu akan saya pahami karena saya memiliki keistimewaan kan begitu. Ini loh contoh, misal kalau ada yang mengatakan saya bisa memahami bahasa binatang, tes saja, kita tes dengan menggunakan bahasa manusia. Nah begitu ya, jadi memang mesti logik ya. Masa sih kata Imam Al-Ghazali kita tadi diketawain oleh kelompok mulhid ya, mulhid itu ateis ya, kita menjadi bahan ledekan, bahan ketawaan atau bahan candaan ateis kan. Aduh cek Imam Al-Ghazali itu mungkin nah gitu aya dihandap kan gitu, jadi non maksudna teh kok kita teh gitu kan diketawain oleh kelompok ateis. Makanya Imam Al-Ghazali menulis kitab ini teh supaya kita teh terjadi bahan ledekan ya, menjadi bahan ledekan bukan Islamnya tapi umat Islamnya kan diledek ya, ketika ada yang mengatakan saya bisa ngomong dengan semut tapi ketika ditanya ku bahasa Batak tuh ngerti ya, kan aneh, aneh itu ya. Meskipun ya nami kita jelmanya jelma memang gitu ya, macam-macam ya. Nah teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mohon maaf jika pembacaannya masih tidak tepat atau masih banyak yang salah. Kemudian saya juga membahas hal-hal yang memang di luar topik ya. Karena memang menuju tren ayeuna kan ya. Ya kan sebenarnya tidak keluar dengan topik, tapi memang Imam Al-Ghazali sudah mewanti-wanti kita ya, jangan sampai kita itu menjadi bahan ejekan kaum mulhidun atau kaum ateis ya, hanya karena kita mengemukakan hal-hal yang konyol sehingga bisa ngomong jeung sato, bisa ngomong jeung gajah, tetapi ketika ditanya ku orang Batak teu ngarti nya. Begitu teman-teman, Bapak Dewa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nuhun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.